Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Vanessa Gopita dengan NIM 1704035159 dari kelas C Analisis Perancangan Perusahaan. Berikut merupakan jawaban yang telah saya kerjakan untuk ujian tengah semester. Yang pertama, kegunaan dari studi kelayakan, yaitu untuk merintis usaha baru. Misalnya untuk membuka toko, membangun pabrik. Kemudian untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk mengganti peralatan atau mesin, kemudian untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Misalnya pemilihan usaha barang atau jasa, fabrikasi proyek A atau proyek B. Kemudian untuk menghindari keterlanjuran, penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, perbedaan studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Pengertian dari studi kelayakan bisnis yaitu suatu penelitian yang membahas berbagai aspek dan semuanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis dapat dikerjakan. Kemudian studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan dari kedua studi kelayakan terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Selanjutnya, jenis studi kelayakan dan manfaatnya. Yang pertama, studi kelayakan bisnis, manfaatnya untuk mengurangi risiko keuangan, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan. Kemudian studi kelayakan proyek, manfaatnya untuk melihat prospek investasi proyek, melihat risiko yang harus ditanggung investor, mempersiapkan perencanaan proyek dengan lebih teliti, kemudian mempersiapkan masalah kritis yang harus dihadapi kelak nanti. Aspek-aspek yang terdapat dalam studi kelayakan, yang pertama aspek pasar, mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang pasar, permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, pasar sasaran, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar, dan strategi bersaing. Kemudian aspek teknis yang mencakup lokasi, bangunan gedung, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, dan layout pabrik. Yang ketiga, aspek manajemen yang mencakup organisasi, pengelolaan, tenaga kerja, aspek kepemilikan, dan aspek lingkungan. Yang keempat, aspek keuangan, di mana mencakup sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas. Kemudian aspek lain yang relevan, antara lain seperti aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek sosial budaya, aspek AMDAL, dan lain-lain. Mata kuliah yang digunakan dalam studi kelayakan yaitu manajemen risiko, manajemen keuangan, manajemen strategis, riset operasi, statistika industri, manajemen rantai pasok, kewirausahaan berbasis teknologi, ekonomi teknik, etika profesi, organisasi manajemen perusahaan, analisis perancangan perusahaan. Sekian dari jawaban ujian tengah semester yang dapat saya berikan. Selamat pagi, Pak.